Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali materi kita mengenai ibadah. Kali ini kita akan membahas mengenai mengapa kita beribadah atau apa fungsinya kita beribadah. Setelah di sesi pertama kita memahami hakikat ibadah itu apa, maka sekarang kita akan belajar tentang fungsi ibadah kita itu apa sebenarnya. Buat apa kita beribadah? Jadi sebagaimana kita belajar di sesi yang pertama, bahwa ibadah adalah sebagai bentuk pembuktian atas keimanan yang kita deklarasikan kepada Allah. Ketika kita mengakui bahwa Allah lah satu-satunya zat yang pantas untuk diibadahi, diagungkan, maka setelah itu seharusnya kita mulai membuktikan keimanan kita tersebut kepada Allah. Tidak mungkin keimanan itu hanya cukup kita ucapkan dengan lisan saja. Karena keimanan akan lengkap, akan sempurna ketika dia diucapkan, kemudian diyakini di dalam hati, dan dilaksanakan dengan seluruh anggota tubuh. Jadi iman itu tidak cukup diyakini dengan hati, tetapi harus diucapkan dengan lisan. Dan tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, melainkan harus dibuktikan dengan seluruh anggota tubuh. Itulah yang disebut sebagai ibadah. Pembuktian kita atas keimanan yang sudah kita deklarasikan, itulah fungsi dari ibadah kita. Kalau kita mengakui Allah lah Tuhan satu-satunya, Allah lah yang berhak disembah, maka kita buktikan. Iya, Allah memerintahkan saya untuk apa? Saya akan jalankan. Allah memerintahkan saya untuk sholat dengan cara semacam ini, saya akan lakukan. Allah memerintahkan saya tidur dengan cara semacam ini, saya akan lakukan. Allah memerintahkan saya makan semacam ini, saya akan lakukan. Saya siap untuk membuktikannya kepada Allah. Nah, itulah salah satu fungsi dari ibadah. Jadi ibadah itu sebagai wujud pembuktian atas keimanan yang sudah kita deklarasikan. Kemudian fungsi yang kedua dari ibadah kita adalah untuk menjalin komunikasi, untuk menjalin kedekatan hubungan kita dengan Allah. Kita percaya kepada Allah. Kemudian kita mengaku mencintai Allah. Ketika kita mengaku mencintai Allah, maka sudah seharusnya kita melakukan aktivitas itu menghubungkan kita dengan Allah, agar kita semakin dekat dengan Allah. Seandainya kita misalnya mendeklarasikan diri mencintai seseorang, maka seseorang itu pasti akan menuntut kepada kita. Apa buktinya? Ketika kita mendeklarasikan suka kepada seseorang, maka sudah sepantasnya kita banyak berkomunikasi dengan dia, kita menjalin hubungan yang bisa mendekatkan kita dengan dia. Nah, ibadah itu adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa kita harus dekat? Karena kita sudah mendeklarasikan diri untuk mencintai Allah. Yang kedua, kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Kita ini kan mintanya banyak ya, kita ini maunya banyak. Kita pengen ini, kita pengen itu, kita pengen kaya, kita pengen pintar, kita pengen cantik, dan lain sebagainya. Dan semua itu yang punya adalah Allah. Maka sudah sewajarnya ketika kita menginginkannya, kita harus dekat-dekat sama Allah. Nah,
Ibadah itu adalah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan dekat kepada Allah hanya ketika kita sedih saja. Dekatlah kepada Allah dalam setiap waktu. Kenapa? Ketika kita dekat kepada Allah, Allah akan memberikan apa saja yang kita inginkan. Sama halnya kalau kita dekat dengan manusia ya, dengan teman kita misalnya, maka teman tersebut akan memberikan apa saja yang dia miliki. Sehingga kedekatan inilah yang perlu kita bangun melalui ibadah ini. Yang ketiga, selain ibadah itu untuk mewujudkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, ibadah itu juga untuk mendidik mental. Dalam ibadah-ibadah itu ada aturan-aturannya. Ketika ada aturan-aturan tersebut, disitulah mental kita terdidik untuk taat pada aturan-aturan itu. Kita ingat bahwa ada kewajiban ini, kewajiban ini, kewajiban ini, kewajiban ini. Artinya mental kita harus kita programkan bahwa oh iya, saya punya kewajiban ini, saya punya kewajiban ini. Sehingga kita ini terbiasa untuk belajar mengendalikan mental kita ini. Nah, kemudian yang keempat, ibadah itu juga melatih disiplin. Kenapa melatih disiplin? Karena setiap ibadah ada aturan. Ketaatan kita pada aturan-aturan tersebut itu yang membuat kita ini belajar untuk disiplin. Makan tidak boleh sembarangan, ada aturannya. Minum tidak boleh sembarangan, ada aturannya. Sholat juga nggak boleh sembarangan, ada waktunya, ada aturannya, dan seterusnya. Sehingga dengan ibadah itu kita bisa melatih diri kita untuk disiplin. Yang paling penting juga dari ibadah adalah ibadah itu sebagai wujud komunikasi kita dengan Allah. Dalam keadaan bahagia, keadaan sedih, atau keadaan apapun, seharusnya yang kita curhati itu Allah, bukan siapa-siapa. Anak muda sekarang, kalau ada masalah apa-apa, itu larinya bukan ke Allah. Kalau dia merasa bahagia, update statusnya bukan ke Allah, bukan bersyukur kepada Allah, tetapi update status di medsos. Alhamdulillah saya dapat ini. Bilangnya alhamdulillah, tetapi dipamerkan di medsos. Ketika sedih juga begitu. Yang diadui bukan Allah, tetapi yang diadui adalah medsos. Masya Allah, hari ini saya mengalami ini. Kalau kita ngadu ke medsos, kita dapat apa? Kalau kita bahagia, kita share ke medsos, kita dapat apa? Tetapi ketika kita bahagia, ketika sedih, kita adukan kepada Allah, kita komunikasikan dengan Allah, maka ketika kita bersyukur akan ditambah oleh Allah. Ketika kita sedih, Allah akan memberikan kita solusi. Sehingga jangan dianggap ibadah itu hanya sebagai ritual belaka, melainkan dengan sarana ibadah itu kita punya momen untuk bersama dengan Allah, untuk lebih dekat kepada Allah, sehingga kita bisa mengadukan apapun yang terjadi dalam hidup kita kepada Allah. Baik, itulah fungsi ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.